struktur sudah terbentuk nggih, Pak nggih? Sudah. Ketuanya sinten nggih? Kula, Pak. Mas Birin nggih. 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 Jadi mungkin gini. Untuk ke depan saya pengen, karena ini ranahnya kelompok sadar wisata atau sudah mau langsung ke ranah BUMDes? Pokdarwis dulu. Pokdarwis dulu. Iya. Pokdarwis dulu nggih. Nggih. Nggih, karena ini udah Pokdarwis, jadi untuk saya ranah saya ini kan langsung lingkupnya desa, Pak. Ngapunten nggih. Kalau desa menurut saya lebih enak lagi ketika Pokdarwis ini kita arahkan langsung masuk ke ranah desa. Jadi di sana langsung pengawasannya BPD, kepala desa dan jajarannya ini sebagai pembina nanti. Tapi kalau Pokdarwis ini nanti akan kejadiannya sama dengan di Kalilingi. Jadi ada tokoh satu orang, itu Pak siapa nih namanya nih? Pak Hadi, betul. Pak Hadi ini yang jadi motorisnya di sana. Karena ide-idenya beliau yang akan memajukan. Nah, berhubung di sini sepertinya masih belum ada nih. Belum ada, maka saya arahkan langsung ke BUMDes. Ini saran saya. Ketika panjenengan sudah berpikiran, yaudah untuk ini Pokdarwis saja dulu berjalan. Ini juga menyangkut tentang budgeting nanti. Kenapa saya pengen mengarahkan ke BUMDes? Ketika jenengan tak arahkan ke BUMDes langsung tahun ini adalah tahun awal. Jadi bisa langsung dianggarkan nantinya. Walaupun RKP desa ini kan sudah terbentuk nih, Pak G. Nah, tetapi berhubung ada kebijakan kemarin itu ada perubahan. Bupati mengarahkan untuk perubahan RKP Des karena kebijakan bupati baru, jadi desa diharapkan mengikuti. Di antaranya di sana juga ada pengelolaan untuk desa wisata. Nah, ini kan kebetulan sekali. Ini rezekinya panjenengan semua kan kayak gitu. Ibaratnya ketika ada gagasan seperti itu, pemerintah sudah secara otomatis mendukung. Nah, kenapa itu tak arahkan ke sana? Jadi itu juga menjadi nanti pantauan kita dari Kementerian Desa. Jadi ketika budgetingnya misalkan ada kekurangan ini itu, kita bisa bicarakan nanti ke depan. Untuk selama ini kan belum ada nggih, Pak Lurah nggih? Belum ada nggih. Nah, mungkin nanti bisa dengan perubahan RKP Des. Ketika perubahan nanti ini kan kebetulan pemberdayaan ini sudah 40% nggih Pak nggih dari dana desa ya. 40% sendiri untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Larangan, karena tahun ini Kecamatan Larangan menjadi kecamatan percontohan di Kabupaten Brebes untuk menjadi maksudnya untuk dana desa ini diarahkan ke pemberdayaan. Jadi di sana nanti ya termasuk RTLH dan lain-lain itu masuk pemberdayaan, termasuk BUMDes nanti. Nah, di sini saya pengen membicarakan ini budgetingnya dari mana, Pak? Ketika ini Pokdarwis ini swadaya masyarakat nggih? Swadaya masyarakat. Nggih, saya juga melihat iklan, saya kaget ketika saya buka FB itu kok Karangbale sudah bisa mengiklankan wisatanya. Wah, keren, berarti ini sudah ada kelompok yang sudah berani mempromosikan desanya. Nah, ini saya juga langsung tertarik. Tertariknya kenapa? Ini bisa jadi semacam project yang ibaratnya pilot project di Kecamatan Larangan. Karena selama ini saya mencari di desa yang ada di Kecamatan Larangan ini tidak ada untuk bergerak ke objek wisata. Contohnya ada Welahar. Welahar di sana punya curug katanya, cuma jauh masuk ke hutan, Pak. Itu juga kami arahkan. Nggak apa-apa, masuk ke hutan itu di sana, di Jogja juga ada yang seperti itu. Mau masuk ke tempat wisatanya itu disajikan hutan dulu. Nanti di hutan itu ada pemandangan dan lain-lain di sana, baru nyampe ke tempat wisata. Jadi parkir ke tempat wisata pun ini mesti jalan. Nah, tapi di sini kan enggak nggih. Saya udah pernah ke gunung ini 3 kali kalau nggak salah. Bahkan malam hari pun saya sempat di sana. Enggak. Kita cuma sempat datang sini terus coba ngeliat-ngeliat untuk potensi desa, Pak, waktu itu.
karena kita jenuh mengerjakan administrasi, akhirnya ada Pak Carik yang mau ngajak saya ke sana. Ya wis, kita lihat dulu potensinya mau seperti apa, dan ternyata bagus. Saya lihat di sana ada potensi dan tak bilang coba Pak ini digali lagi gimana caranya ini bisa menghasilkan suatu pendapatan untuk desa. Nah, berhubung ini ada di sini, ini nanti coba tak tawarkan ke Pak Lurah terkait dengan RKP-nya. RKP kemarin itu kan sudah direng-reng. Nah, kebetulan ada satu item itu di pengelolaan sampah. Itu ada 60 juta nih Pak nih. 83 juta nih. Itu kan kalau sampah di sini kayaknya kurang nih. Ibaratnya masih ada lahan-lahan kosong dari warga yang tidak mungkin ibaratnya membayar untuk pembuangan sampah tersebut. Nah, ini kan kurang maksimal. Nanti coba Pak Lurah untuk kebijakannya biar bisa langsung, tapi saya tawarkan dulu sebelum ini oke, ya budgeting untuk ke arah sana belum bisa. Ketika nanti mau jenengan diarahkan menuju BUMDes, dana desa tahun ini siap membiayai. Itu langsung kayak gitu. Karena kebetulan BUMDes di Karangbale sudah berdiri dan sudah diproyeksikan untuk per tahunnya udah banyak nih Pak Carik nih. Kemarin dari kabupaten sudah ini kan udah datang ke sini dan menilai untuk BUMDes di Karangbale. Nah, ini makanya saya tawarkan lagi nanti ketika oke, nanti saya pasrahkan ke Pak Lurah untuk perubahan RKP-nya seperti apa dan berapa untuk bisa difikskan, mungkin kayak gitu. Atau gimana? Atau ada acara lagi, Pak Ansor mungkin? Saya kira harus ada acara lagi, Pak. Harus ada acara lagi ya? Jadi tidak bisa diputuskan malam ini? Tidak bisa, Pak. Oke. Ya, ini acara kami siapa ya? Nggih. Maksudnya ini kan saya pengen menyarankan gitu, buka peluang panjenengan ketika mau bergerak, biar tidak bingung ini ranahnya mau kemana. Jadi ketika nanti Pok Darwis pun oke, bagus itu malah. Saya dukung. Jadi kita sebagai nanti saya pendamping desa dan pemerintah desa juga mendukung kegiatan panjenengan semua. Cuma dalam hal ini berhubung kami dari Kementerian Desa juga pengen melihat lah Kecamatan Larangan ada salah satu desa yang menonjol. Itulah kenapa tugas kita mengarahkan panjenengan semua ke arah ayo membangun desanya masing-masing dengan cara ya seperti ini. Itu seperti itu Pak. Mungkin barangkali ada pertanyaan lagi mungkin. Di sesi lain aja ya Pak nggih. Nggih, karena saya juga jujur datang ke sini mendadak Pak. Saya dipanggil karena ada ini untuk pembuatan wisata Mas. Waduh ini bagus berarti. Kalau dulu kan saya nyari mana potensi di desa mana ya, kira-kira saya udah menggali di Karangbale, Welahar, satunya ada di Kedung Bokor. Kalau Kedung Bokor itu nanti masuk ke hasil taninya di sana, yaitu pengolahan bawang di sana sudah lumayan. Nah di Karangbale sama Welahar ini sudah saya destinasikan untuk wisata. Nah kebetulan ini ada, nah jadi saya punya kesempatan coba menggait panjenengan semua supaya bisa bergabung dengan kita seperti itu. Tapi nggih, monggo ini kebijakan atau ini pilihan nggih. Insya Allah nanti ya untuk memajukan desa ya bareng-bareng kan kayak gitu. Nggih, cukup segitu aja nggih dari saya mungkin. Itu sebagai pandangan panjenengan karena ini saya bicaranya di sini kapasitasnya sebagai pendamping desa yang bisa nanti mengarahkan untuk budgetingnya. Jadi mungkin kita bisa sharing nanti ke depan. Gitu nggih, Bapak-bapak. Matur nuwun atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.